كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Terkait tentang bagaimana melatih keikhlasan dalam beramal dan agar dapat menjauhi riya atau ingin dilihat, dipuji oleh manusia, maka ada beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah memantapkan tauhid rububiyah di dalam hati kita. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik alam semesta dan pengatur semua yang ada di alam ini. Dialah satu-satunya yang mampu memberikan manfaat ataupun menolak mudarat, ya. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Nah, jika seorang muslim sudah mantap keyakinan ini dalam hatinya, maka dia tidak perlu menoleh kepada makhluk, tidak perlu mengharap kebaikan makhluk, mengharap pujian, sanjungan, ridha makhluk dan sebagainya. Karena kalaupun makhluk, dalam hal ini manusia, ya, kalaupun manusia itu ridha dengan seseorang, memuji, menyanjung dan sebagainya, ini tidak akan membawa kebaikan sedikit pun, tidak bermanfaat sedikit pun. Dan juga sebaliknya, jika manusia itu mencela, membenci, mencaci maki dan seterusnya, maka itu tidak menimbulkan mudarat atau menimbulkan bahaya sedikit pun bagi kita. Jadi apa urusan manusia terhadap kita? Mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa menimpakan mudarat sedikit pun. Nah, jika keyakinan ini telah tertanam dalam hati, maka seseorang hatinya akan berpaling kepada Allah semata, ya. Hatinya akan mengarah kepada Allah, berharap kepada Allah, berharap kebaikan dari Allah dan berlindung pada Allah dari keburukan, sehingga amal-amal ibadahnya hanya dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Nah, jadi meyakini tauhid rububiyah ini merupakan tangga yang akan mengantarkan seseorang untuk naik ke tauhid uluhiyah. Jadi ikhlas itu sebenarnya tauhid uluhiyah, ya. Beramal dengan ikhlas karena Allah itu bagian dari tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya ilah yang disembah. Nah, tangga untuk mencapai ke situ adalah tauhid rububiyah. Ya, ini kiat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah dengan mujahadah. Mujahadah ini berusaha dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk meluruskan niatnya karena Allah Ta'ala semata. Jadi butuh ada perjuangan dari jiwanya, ya. Jika jiwanya membisikkan untuk riya, maka harus dia lawan. Lintasan riya itu harus dia lawan dengan mengingat Allah dan meyakini hakikat manusia, hakikat dunia dan sebagainya, ya. Disertai isti'anah, ya, disertai memohon pertolongan kepada Allah. Jadi yang kedua, kiat yang kedua adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk ikhlas dan melawan riya. Setiap kali mampir ke dalam hatinya, setiap terlintas dalam hatinya riya, dia langsung berusaha untuk menolaknya. Dia lawan riya itu sambil memohon pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dikaruniai keikhlasan. Dengan kata lain sambil berdoa, ya. Kemudian kiat yang ketiga adalah senantiasa mengingat akhirat. Mengingat akhirat, ini mengingat alam kubur, ya. Mengingat nikmat kubur dan azab kubur, mengingat saat kebangkitan makhluk nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, saat berdiri untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, saat menerima kitab catatan amal dan sebagainya. Mengingat-ingat akhirat. Karena dengan mengingat akhirat, mengingat kematian dan peristiwa setelah kematian, ya, maka seseorang akan merasakan bahwa dunia ini sangat singkat, ya. Sangat singkat, sangat sementara, sangat fana, dan akhirat kekal abadi. Maka salah satu hal yang akan membantu seseorang untuk ikhlas dalam ibadah adalah mengingat-ingat kematian dan mengingat akhirat. Apabila seorang bertafakur tentang akhirat dan keagungannya serta kekekalannya, dan juga bertafakur tentang dunia dan kerendahannya serta fananya, ya, singkatnya, maka hal ini akan membuahkan dalam hatinya raghbah, yakni minat yang kuat terhadap akhirat dan zuhud terhadap dunia. Maka setiap kali seseorang itu bertafakur tentang singkatnya dunia dan rendahnya dunia, maka akan semakin zuhud terhadap dunia. Dan ketika seorang
bertafakur tentang akhirat, keagungannya, keabadiannya, kesempurnaannya, maka dia akan semakin berhasrat, yakni semakin hirs, semakin bersemangat untuk meraih akhirat. Sehingga ini pun akan mendorong seseorang untuk ikhlas. Allah Ta'ala berfirman tentang sebagian para nabinya, itu Nabi Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, dalam surah Shad ayat yang ke-45, وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan pandangan yang lurus. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan suatu akhlak yang terpuji, yaitu senantiasa mengingat akhirat dan mengingatkan manusia terhadap akhirat. Nah, kita meneladani para nabi-nabi tersebut, ya. Kemudian juga kiat yang keempat adalah dengan membandingkan antara maslahatnya riya dan mafsadahnya. Maslahat riya apa? Keuntungan riya apa? Dipuji, manusia akan puji, manusia akan kagum, akan menyanjung dan sebagainya. Tapi mudaratnya apa? Mudarat dari riya, amal kita hangus dan terhapus. Dan nanti di hari kiamat orang yang riya akan diseret ke dalam neraka, ya. Ini. Nah, ketika membanding-bandingkan apa kalau maslahatnya, keuntungan riya apa dan kerugian riya apa? Nah, kalau kita banding-bandingkan, nanti kita dapati kesimpulannya riya ini berbahaya. Maka dengan itu seorang akan berusaha untuk menjauhi, ya. Nah, ini beberapa hal-hal yang insyaallah akan dapat membantu seseorang untuk melatih keikhlasan dalam hatinya dalam setiap amal saleh, ya. Isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Ini berdoa. Sebab ikhlas bukan suatu perkara yang ringan, yang mudah. Meskipun kita sudah bermujahadah, tetap saja kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mampu ikhlas. Oleh karena itu perbanyak doa memohon ikhlas, seperti Allah maj'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang ikhlas. Atau Allah marzuqnil ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berilah aku karunia ikhlas dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ini banyak berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah supaya dikaruniai keikhlasan dan dijadikan hamba-hambanya yang mukhlis, ya. Nah, semoga Allah SWT membantu kita semua untuk dapat mewujudkan ikhlas dalam amal-amal ibadah kita.